Saya Siti Soleha, Sekretaris DPRD Kota Cirebon, peserta Diklat PKN tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2023. Saya adalah Project Leader pada proyek perubahan yang berjudul Strategi Fungsi Pengawasan Legislasi dan Risalah DPRD melalui Sistem Informasi E-Legislasi dan Risalah. Dalam menunjang kinerja DPRD, Sekretariat DPRD perlu berinovasi, terutama dalam mendorong fungsi DPRD, khususnya peningkatan capaian persetujuan rancangan peraturan daerah. Tersedianya materi dan dokumentasi produk hukum yang dibahas antara DPRD dengan wali kota, efisiensi anggaran, bahan pertanggungjawaban anggaran dan sebagai contoh semua stakeholder. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penunjang sebagai inovasi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD, yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi E-Legislasi dan Risalah atau SIELA. Dalam upaya memonitor pembuatan rancangan peraturan daerah, SIELA bertujuan untuk memberikan dukungan kepada fungsi DPRD dalam mengawasi, memantau, dan memfasilitasi proses pembuatan perda. Ini adalah cara untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam aktivitas legislatif di tingkat daerah. Visi dari Kota Cirebon yaitu sehati kita wujudkan Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Adapun dari 4 misi Kota Cirebon, misi yang terkait dengan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yaitu misi kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif. Diharapkan dengan adanya inovasi digitalisasi, SIELA dapat meningkatkan fungsi legislasi DPRD Kota Cirebon untuk percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Alur gagasan dapat dilihat dari tabel ini, di mana belum adanya sistem informasi legislasi dan risalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan legislasi. Dilihat dari hal tersebut sehingga kurangnya fungsi pengawasan legislasi dan risalah oleh DPRD, Sekretariat DPRD, dan stakeholder terkait. Stakeholders dalam proyek perubahan kali ini menggunakan identifikasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagai leading sektor proyek perubahan. Kemudian selanjutnya dilakukan pemetaan posisi stakeholders seperti gambar berikut. Yang pertama adalah promotor, yakni stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi serta pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan atau kegagalan aksi perubahan. Pada promotor terdapat wali kota, sekretaris daerah, bagian hukum, dinas komunikasi, informatika dan statistik, badan pengelola keuangan daerah, dinas perhubungan, dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas kesehatan, dan kementerian agama. Pada poin kedua, stakeholder memiliki ketertarikan yang tinggi namun tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan atau kegagalan aksi perubahan. Dalam hal ini terdapat kepala bagian, kepala subbagian, dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Poin ketiga yaitu laten, di mana stakeholder tidak memiliki kepentingan namun memiliki kekuatan atau pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan atau kegagalan aksi perubahan. Pada poin laten ada DPRD Kota Cirebon. Dan yang terakhir ada apatetik, di mana stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun kekuatan atau pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan aksi perubahan. Pelaksanaan implementasi proyek perubahan didukung dengan adanya strategi marketing 4P1C, Product, Place, Price, Promotion, dan Consumer, dengan branding SIELA. Implementasi proyek perubahan ini telah mengadopsi mata pelatihan pilihan yang mendukung yaitu pengawasan berbasis risiko, manajemen pemerintahan, dan diagnosa organisasi. Adopsi dari ketiga materi tersebut mendukung implementasi proyek perubahan jangka pendek. Dengan mengimplementasikan mata pelatihan tersebut,
Project Leader mendapatkan banyak tambahan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian permasalahan dan penanganan fungsi pengawasan legislasi di Kota Cirebon. Selanjutnya, mata pelatihan ini akan terus diadopsi pada pelaksanaan implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Sistem Informasi E-Legislasi dan Risalah atau SIELA, dimulai dengan mengetik halaman situs siela.apdevel.cirebonkota.go.id/login. Kemudian masuk dengan mengetik username dan passwordnya. Dan inilah tampilan dari Sistem Informasi E-Legislasi dan Risalah atau SIELA. Kemudian ini adalah menu yang bisa diakses oleh pengguna SIELA. Bagian dashboard memuat informasi umum seperti total usulan Raperda, total rapat yang telah dilaksanakan, total jadwal rapat, total pengguna, data rapat yang sudah dilaksanakan. Di sini terdapat menu risalah rapat, di mana berisi hasil rangkuman rapat yang sudah dilaksanakan. Di menu terdapat usulan Raperda. Bagian usulan Raperda memuat informasi tentang draft usulan Raperda yang akan dibahas dan sudah diajukan. Pada bagian ini meliputi judul usulan dan keterangan dari data usulan tersebut. Selanjutnya, ada menu rapat, di mana terdapat 3 submenu, yaitu jadwal rapat, rapat internal, dan rapat pembahasan. Pada bagian jadwal ini digunakan untuk menentukan jadwal rapat internal ataupun jadwal rapat pembahasan. Bagian rapat internal digunakan untuk melihat hasil rapat internal yang sudah dimasukkan pada jadwal rapat. Bagian rapat pembahasan asistensi digunakan untuk melihat hasil rapat pembahasan asistensi yang sudah dimasukkan pada jadwal rapat. Di menu berikutnya ada studi komparasi, yang berguna dalam rangka mempelajari atau menguji perbedaan yang telah dilakukan di tempat atau sekretariat lain. Sub pertama ada jadwal studi komparasi. Pada bagian ini sangat penting karena nantinya hasil studi komparasi akan diinputkan berdasarkan jadwal yang sudah dibuat. Sehingga hasil tidak bisa diinputkan secara mendadak tanpa jadwal terlebih dahulu. Kemudian subbagian kedua ada studi komparasi digunakan untuk melihat hasil studi komparasi yang sudah dimasukkan pada jadwal studi komparasi. Menu berikutnya ada konsultasi. Pada menu ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada usulan Raperda sebelumnya. Pada bagian jadwal ini digunakan untuk menentukan jadwal konsultasi. Pada bagian ini sangat penting karena nantinya hasil konsultasi akan diinputkan berdasarkan jadwal yang sudah dibuat. Bagian konsultasi digunakan untuk melihat hasil konsultasi yang sudah dimasukkan pada jadwal konsultasi. Bagian draft provinsi adalah hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat setelah mengevaluasi usulan yang dikirim dari DPRD Sekretariat Kota Cirebon. Kemudian file yang sudah dikirim dimasukkan ke dalam aplikasi melalui menu draft provinsi. Berikut adalah tahapan yang sudah dilakukan. Tahapan awal, diawali dengan pembentukan tim efektif, di mana telah dilaksanakan rapat internal, penyusunan tim kerja, draft SK tim, dan penandatanganan SK tim efektif. Telah dilaksanakannya kegiatan pengembangan potensi, dengan tim efektif dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD, guna meningkatkan efektivitas komunikasi, dan kinerja antar tim efektif. Tahapan selanjutnya, yaitu rapat koordinasi stakeholder, di mana pada tahapan ini turut mengundang stakeholder internal, yaitu DPRD, dan stakeholder eksternal, yakni pemerintah Kota Cirebon. Kemudian telah dilaksanakan analisa dan uji coba aplikasi, dengan melaksanakan rapat tim efektif, penyusunan membahas analisa kebutuhan fitur,
dan rapat tim efektif, uji coba aplikasi. Pada tahapan pengembangan aplikasi, telah dilaksanakan rapat masukan dan evaluasi Ciela, dalam hal ini menambahkan fitur yang kurang, dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan saat uji coba. Tahapan selanjutnya, penyusunan manual book, di mana pada tahapan ini telah dilaksanakannya rapat tim efektif aksi perubahan, penyusunan draft manual book Ciela, dan rapat tim efektif aksi perubahan penyempurnaan draft manual book Ciela. Selanjutnya telah dilaksanakan rapat pembuatan peraturan wali kota terkait penggunaan Ciela. Rapat dilaksanakan dengan mengundang bagian hukum pemerintah Kota Cirebon. Tahapan berikutnya yaitu launching aplikasi Ciela oleh Wali Kota Cirebon. Tentu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini saya launching si Raja, si Perawan, dan si Ciela. Tahapan selanjutnya yakni melakukan sosialisasi Ciela kepada para pengguna, diantaranya telah dilaksanakan sosialisasi kepada DPRD dan Sekretariat DPRD. Sosialisasi Ciela kepada Pansus Pembahas atau Penyusun Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sosialisasi aplikasi Ciela kepada Pansus Pembahas atau Penyusun Raperda tentang fasilitasi penyandang disabilitas. Sosialisasi aplikasi Ciela kepada Pansus Pembahas atau Penyusun Raperda tentang penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Girinata. Selanjutnya, sosialisasi aplikasi Ciela kepada Pansus Pembahas atau Penyusun Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sosialisasi aplikasi Ciela kepada Pansus Pembahas atau Penyusun Raperda tentang Hari Jadi Kota Cirebon. Sosialisasi aplikasi Ciela kepada Pansus atau Pembahas Penyusun Raperda tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya, sosialisasi aplikasi Ciela kepada Pansus Pembahas atau Penyusun Raperda tentang penyelenggaraan pesantren. Dan kami juga telah melaksanakan sosialisasi kepada Kejaksaan Negeri Cirebon, terkait fungsi dan kegunaan dari aplikasi e-legislasi atau Ciela. Pada tahapan berikutnya, monitoring dan evaluasi aplikasi, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi, dan membenahi apa yang harus diperbaiki, dan ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herandika Dwi Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Saya Hendriwan, selaku Direktur Perempatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Saya Agus Mulyadi, Sekretaris Daerah Kota Cirebon. Saya Fitria Pamungkaswati, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Saya Ruli Lesmana, Ketua DPRD Kota Cirebon. Saya Heterawati, PLT Wali Kota Cirebon. Dengan ini menyatakan mendukung penuh pada proyek perubahan yang disusun oleh Saudari Siti Soleha, Esos MSI, yang mana yang bersangkutan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2023 dengan judul yaitu Strategi Fungsi Pengawasan Legislasi Dan risalah DPRD melalui sistem legislasi dan risalah. Saya yakin proyek perubahan yang sudah disusun akan sangat membantu dalam kegiatan proses legislasi di Kota Cirebon. dan juga pastinya akan bisa meningkatkan fungsi pengawasan. Semoga dengan adanya Ciela, Sistem Informasi E-Legislasi dan Risalah, memudahkan perangkat daerah Dalam melakukan proses penyusunan raperda Dan yang paling penting memiliki arsip digital
dalam proses pembahasannya. yang mudah diakses. Selamat dan sukses buat Ibu Siti Soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.